Dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Surabaya, Pemkos, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, terus melakukan penanaman tanaman pangan di berbagai lahan di Kota Pahlawan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, Kota Surabaya Yuniarto Herlambang mengatakan, hal tersebut sesuai dengan arahan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat urban farming. Sesuai perintah Ibu Wali untuk memanfaatkan lahan yang kosong milik Pemkot untuk meningkatkan ketahanan pangan, kata Herlambang sapaan akrab Yuniarto Herlambang, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2020. Herlambang menjelaskan, puluhan ribu jenis tanaman pangan yang sedang gencar ditanam itu ialah ketela rambat, ketela pohon dan pisang. Sejak tanggal 28 Mei tanggal 11 Juni tahun 2020, ada 30.653 batang ketela pohon yang telah ditanam. Kalau yang ketela rambat 3.774 jumlahnya dan ada pohon pisang juga, ungkap Herlambang. Herlambang mengungkapkan untuk lokasi penanaman hampir tersebar ke semua lokasi, mulai dari rusun, bantaran sungai hingga bekas tanah kas desa BTKD. Setidaknya ada 11 titik lokasi yang telah ditanami, yakni, bantaran Sungai Jambangan, bantaran Sungai Kebon Agung, Kecamatan Jambangan, BTKD Jambangan, Persil 12 RW BTKD Kelurahan Kebraon, BTKD Menanggal Timur, Duku Menanggal, BTKD Kelurahan Jeruk, BTKD Kebraon dan BTKD Suber Remuajo. Masing-masing wilayah beragam yang ditanam. Ada yang ketela rambat, ketela pohon, pohon pisang, bahkan ada juga ketiganya ditanam di sana, ungkapnya. Menurut dia, antusias masyarakat dalam mengelola urban farming ini cukup tinggi. Terbukti, setiap harinya tanaman-tanaman tersebut dirawat dengan baik. Apalagi, saat menuai hasilnya semuanya diserahkan kembali kepada masyarakat. Bahkan ada pula warga yang juga meminta bibit untuk ditanam sendiri di pekarangan rumah masing-masing. Dalam mengelola urban farming ini, warga dibantu pengurus LPMK setempat. Kerjasama antara warga dan LPMK terlihat rancak mengelola urban farming yang difasilitasi Pemkos. Menariknya tutur Herlambang, lahan pertanian urban farming ini tidak hanya di bantaran sungai atau di rumah-rumah warga. Di Balai Kota tempat Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini berkantor juga dijadikan lahan pertanian urban farming. Adapun tanaman yang ditanam di Balai Kota Surabaya tidak jauh beda dengan yang ditanam di bantaran sungai dan rumah warga, yakni ketela rambat dan ribuan batang padi. Herlambang menjelaskan, kalau di bantaran sungai dimulai sejak beberapa bulan lalu, namun di Balai Kota baru dimulai sejak beberapa minggu yang lalu. Secara rinci Herlambang menjelaskan, untuk tanaman padi jumlahnya mencapai 1.638 batang padi, sedangkan untuk ketela jumlahnya 274 ketela rambat. Di samping itu, Herlambang juga menyatakan, bahwa DKPP Surabaya juga getol menambah tanaman pangan di Taman Hutan Raya, Tahura, dan Kebun Raya Mangrove, KRM, selama beberapa minggu terakhir. Sampai saat ini tambah Herlambang, jenis tanaman yang ditanam di kedua lahan yakni Hatura dan KRM tetap sama, cuma ada tambahan pohon talas. Demikian laporan Raja Warta tentang ketahanan pangan Kota Surabaya di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih dan sampai jumpa.